Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haspin Nopiadi, guru SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Di video praktik baik pembelajaran diferensiasi ini, saya ingin menampilkan pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas dengan murid yang mengalami hambatan intelektual dan hambatan fisik. Dalam kelas dengan kebutuhan dan karakteristik yang unik tersebut, pembelajaran diferensiasi menjadi elemen yang penting untuk melakukan proses belajar dan mengajar. Karena pembelajaran diferensiasi membantu tercapainya hasil belajar yang maksimal. Mari kita saksikan video saya berikut ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Oke, alhamdulillah tadi sudah membacakan doa. Baiklah, hari ini Kegiatan awal pembelajaran dilakukan untuk mengkondisikan murid untuk siap belajar, dimulai dengan membaca doa, dan dilanjutkan dengan menyiapkan murid mengikuti pelajaran melalui kegiatan tanya jawab. Guru harus memperlihatkan sikap yang menyenangkan, supaya siswa tidak merasa tegang, kaku, bahkan takut untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. yang bersama-sama teman yang dilakukan. Apa, Bib? Ada? Apa? Ayo sebutkan. Buang sampah. Buang sampah. Terus ada tidak kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama di sekolah maupun di rumah? Ada? Apa? Nyapu halaman. Kemudian yang lain, kalau bermain bola bersama-sama enggak kegiatannya? Bapak pengen mengetahui bagaimana perasaan kalian. Tahapan kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah menyampaikan perasaan yang dirasakan oleh murid dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut diharapkan murid dapat mengungkapkan perasaan yang mereka rasakan tanpa ada paksaan, agar membangkitkan motivasi dan semangat mereka dalam belajar. Boleh mengekspresikannya dengan gambar, boleh, dengan menulis boleh. Sekarang Bapak pengen menanyakan bagaimana perasaan kalian sekarang ini. Apa yang kalian rasakan sekarang ini? Menyampaikan perasaan di saat proses pembelajaran bukanlah hal yang mudah, apalagi untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kita sebagai guru pun butuh menyampaikan hal yang bisa membuat mereka menjadi tahu dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk mereka pahami. Baiklah, setelah kalian sudah semua ya. Setelah murid selesai membuat gambar dan tulisan, guru menanyakan kepada murid sebagai salah satu cara agar murid memiliki rasa percaya diri dan tidak malu untuk berbicara. Apa yang kalian gambar? Dilihatin gambarnya. Yan, coba lihat Yan gambar apa tuh? Apa itu Yan? Hah? Dibuka aja Mas, nggak apa-apa Yan. Apa? Gambar orang. Ian merupakan murid yang mengalami hambatan fisik dan artikulasi yang kurang. Dengan menyampaikan melalui gambar, Ian ingin mengatakan bahwa Ian senang mengikuti pembelajaran di kelas bersama teman-teman. Pembelajaran yang dilakukan di kelas merupakan pembelajaran tematik yang mencakup lebih dari satu mata pelajaran. Di pembelajaran pada periode tersebut, murid-murid sedang menyampaikan perasaan mereka dan perasaan dalam mempelajari materi PPK mengenai menunjukkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan. Merasakan, mengatakan semuanya melalui tulisan kalian tentang rasa syukur dan kondisi kalian saat ini. Nah, Bapak akan menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah, bukan pemberian dari siapa-siapa, tapi itu adalah bahwa bangsa Indonesia merdeka itu karena perjuangan dari pahlawan yang membela tanah air ini, bukan dari suatu hadiah. Pada pembelajaran ini, guru mengingatkan kepada murid mengenai materi yang telah dipelajari
Penguatan yang diberikan oleh guru bertujuan agar murid dapat memahami lebih baik dan matang serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar Indonesia ini tetap merdeka. Berkaitan dengan itu, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Masih di dalam kegiatan inti pembelajaran, kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi murid untuk secara aktif menjadi pencari informasi, berkreativitas, dan kemandirian yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang ada di sekolah maupun di rumah, bentuknya seperti apa? Seperti meja ini bentuknya padat, cair, atau gas, kira-kira. Makanya kita belajar secara bersama-sama. Tadi sudah disampaikan teman-teman mengenai materi wujud benda. Sekarang biar kita sama-sama lebih memahami, Bapak akan mengelompokkan kalian. Nah, kelompoknya berdasarkan yang sudah bisa membaca dan menulis, serta yang masih belum mampu untuk menulis dan membaca. Jadi Bapak kelompokkan, ya. Jadi Hari sama Ian satu kelompok di sini. Nanti Noli aja yang pindah, ya. Dalam tahapan selanjutnya, guru menyiapkan dan menyampaikan kepada murid bahwa murid dikelompokkan berdasarkan pemetaan kebutuhan. Melalui pengelompokan tersebut akan terlihat kebutuhan belajar murid di dalam kelas kita. Pengelompokan ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan membaca, menulis, dan menyampaikan secara lisan. Pengelompokan tersebut merupakan diferensiasi proses dalam pembelajaran. Kelompok 1 silakan ditulis. Nah, untuk kelompok 2 kalian akan belajar. Murid yang bisa membaca dan menulis diberikan materi berupa teks bacaan dengan contoh gambar. Sedangkan murid yang hanya bisa memahami gambar diberikan materi berupa gambar dan kata singkat sebagai keterangan dari gambar. Proses pembelajaran ini merupakan diferensiasi konten yang dilakukan. Kalian sudah diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Selama murid melakukan pembelajaran di kelompok masing-masing, guru dapat memberikan dukungan kepada setiap murid yang kemampuannya kurang untuk memastikan bahwa diskusi berjalan dengan baik dan mereka memiliki pemahaman yang baik. Coba Hari, sebutkan 3 wujud benda yang Hari ketahui. Nah, pertama lemari. Iya, bentuk benda apa itu? Padat. Lanjut. pintu, Itu termasuk benda apa? Padat. Kemudian kursi. Oke, kursi termasuk benda padat. Oke, Hari sudah menyampaikan nih. Kalian kerjakan lembar refleksinya. Dalam pembelajaran, refleksi berkaitan dengan penilaian ataupun umpan balik setelah melakukan atau mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Apa yang kalian rasakan hari ini? Kemudian belajar apa saja kalian? Kesulitannya apa? Refleksi juga berkaitan dengan pembelajaran di kelas antara guru dan murid. Manfaat refleksi bagi murid adalah kegiatan refleksi bisa berguna untuk menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Hari ini Bapak pengen tanya-tanya nih sedikit ya. Jadi tadi kalian sudah belajar di kelas. Apa yang kalian rasakan? senang, dan Bahagia. Bahagia. Ian gimana perasaannya? Senang? Oh, menggambar. Iya, tadi Ian menggambar ya di kelas. Terus apa lagi nih yang pengen kalian sampaikan? Di pelajaran coba sesuai keinginan kami lah. Oh, sebenarnya. Aku kan Ian belum pada baca, Pak. Oh, belum pandai baca. Oke, jadi nanti kita belajar lagi ya membaca ya. Oke, terima kasih semuanya.